Berilah kelancaran kegiatan pada hari ini, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami susun menjadi suatu barokah dari kegiatan MBKM. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha kuasa, Engkaulah yang maha pemberi nikmat. Maka berilah kesempatan kepada kami, berilah kenikmatan kepada kami, sehingga kami mampu mengemban amanah yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan MBKM, khususnya kegiatan KKN. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah maha segalanya, Engkaulah yang hendak pula pada kegiatan kami, karena sesungguhnya tanpa ridhomu, tanpa rahmat, kegiatan ini akan menjadi satu kegiatan yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Baik, terima kasih. Akhir salam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, yaitu memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Ainur Rizky, SPD MPD selaku moderator. Kepada Bapak Ainur Rizky, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Punten Pak Nurholis. Terima kasih Mbak Suji. Menjelaskan pada kegiatan pada pagi ini untuk melakukan mengawal memoderatori kegiatan penyusunan BOP dan terbuka KKN termasuk. Nanti mungkin akan dibawakan oleh Bu Seli. Jadi KKN mungkin yang kita ketahui KKN termasuk itu merupakan bagian dari kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh Satuan MBKM. Dan ini Pak Nurholis mungkin ketuanya kita dalam pelaksanaan KKN tematik. Jadi sangat tepat sekali ketika jurusan manajemen pendidikan itu mengundang Pak Nurholis sebagai ketua KKN tematik. Nah, terutama ketika kita menyusun POB, sehingga nanti arah dari POB yang disusun oleh jurusan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh Universitas Surabaya dengan pelaksanaan KKN tematik. Nah, harapannya seperti itu. POB dan SPK yang disusun itu mendapat arahan nanti Pak Nurholis. Kita mungkin nanti akan lebih banyak diskusi, nanti dari Bu Seli akan menyampaikan tentang POB dan SPK yang telah disusun oleh jurusan, oleh tim MBKM. Nanti monggo Pak Nurholis masukannya kalau ada yang mungkin ada yang kurang ataupun mungkin ada tambahan-tambahan yang perlu kami benahi dalam POB yang telah kami susun. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin monggo Bu Seli. Halo Bu Seli, hadir? Atau Pak Tri? Enggak, buatan pemaparan dulu dari Pak Nurholis. Oh iya. Pak Ainur. Pak Nurholis mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Ada yang mau disampaikan. Oke, pemaparan dulu. Arahan kepada kami sebelum kita berdiskusi tentang POB yang telah kami susun. Monggo Pak Nurholis, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ainur. Luar biasa pagi hari ini. Senang sekali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini saya mendapat kehormatan, ya. Sungguh mendapat kehormatan pagi hari ini
beberapa waktu yang lalu dikontak sama Pak Soleh dan Pak Pri, luar biasa untuk bisa di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, meskipun ada delay ke belakang sedikit karena memang ya saya yang mungkin harus minta maaf, harus menyesuaikan dengan agenda saya yang luar biasa padatnya, dan ini pun nanti juga mungkin tidak bisa saya mengawal sampai sepenuhnya ya. Dan saya mohon maaf untuk itu, bukan berarti saya tidak menghormati Bapak, tapi dengan penuh rasa hormat justru karena memang pagi hari ini saya harus siang hari ini ya, karena sudah siang. Insya Allah saya akan ke Mojokerto untuk mengkondisikan ya, kondisikan KKN yang ada di Kabupaten Mojokerto, khususnya yang ada di Pacet. Dan ini adalah merupakan sebuah ikhtiar yang luar biasa bagus menurut saya, ya, ikhtiar yang bagus untuk semua, terutama untuk prodi MP ya, MP ya, prodi MP betul ya Pak ya? Iya, betul Pak Ya. Nur. Insya Allah ini nanti adalah sesuatu yang sangat bermanfaat baik secara institusional maupun secara pribadi-pribadi, baik itu dosennya, mahasiswa dan semuanya. Semoga ini akan menghasilkan satu rintisan dan rumusan serta naskah akademik yang bisa digunakan untuk peningkatan kualifikasi dari prodi di MP. Dan ini juga sebuah inspirasi yang luar biasa karena kebetulan bosnya ada di situ, sehingga bos ini memerintahkan kepada sang pasukan ini, prajurit ini, untuk bisa mendampingi di sini, dan ini adalah sebuah apa? Sebuah cita-cita yang luar biasa menurut saya. Mohon izin saya kalau boleh yang terkait dengan tema hari ini, apakah ini terkait dengan SPK dan apa-apa gitu? Pak ini, siapa Pak Ainur ya? Pak Ainur? Workshopnya terkait dengan bagaimana SPK yang dikaitkan dengan KKN ya? Iya ya, oke. Jadi begini, KKN tahun ini memang ada termasuk sedikit mungkin prosedur-prosedur pelaksanaan KKN. ya. Tema KKN tahun ini memang ada perbedaan-perbedaan dari tahun sebelumnya, ya. KKN tahun ini jumlah mahasiswa yang KKN reguler ini tidak terlalu banyak. Ini di semester gasal ini tidak terlalu banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau semester genap lalu ini ada 5.600 dalam satu gelombang. Dan kali ini eh, jumlah KKN yang reguler itu adalah 229 ya mahasiswanya. Itu yang reguler. Terus ketambahan yang KKN maaf, dari program KM itu adalah sejumlah 506 ya, 506. Dari 506 mahasiswa KM ini yang minta dikonversi ke KKN sebanyak UNESA ya, saya ngomong UNESA ya, sebanyak 274. Yang lain dikonversi mungkin ke mata kuliah atau mata kuliah prodi yang lain, saya kurang tahu persis, karena yang minta dikonversi ke KKN dengan tema asistensi mengajar sebanyak 274. Tidak semuanya. Terus kemudian ada 11 mahasiswa yang minta dikonversi ke KKN. Meskipun mahasiswa MSIB maksudnya, yang diminta dikonversi ke KKN dengan tema proyek independen. Dan jumlah mahasiswa MSIB mungkin sekitar 170-an ya keseluruhan. Tapi yang lain dikonversi ke dalam mata kuliah prodi. Terus kemudian apa lagi? Udah ya, itu jumlah-jumlah dari data yang terkait dengan saya divisi KKN. Ini tahun ini harapannya memang dalam rangka untuk peningkatan IKU ya. Indeks Kinerja Utama Universitas Negeri Surabaya, Pak Kasat, Pak Soleh memerintahkan kepada saya untuk sebisa mungkin KKN ini dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama
dengan berbagai macam stakeholder yang ada di lapangan. Dan ini adalah ide yang sangat brilian menurut saya. Nggak tahu idenya dari Pak Sunu atau dari Pak Soleh, dari manapun asalnya ide atau dari Pak Pri, dari manapun idenya ini adalah merupakan ide yang brilian. Kenapa ide baru muncul sekarang gitu loh? Ya, ini pertanyaannya. Kenapa ide ini baru muncul sekarang? Padahal kita KKN itu semenjak kita belum lahir, ya. Semenjak kita belum lahir sudah ada KKN, ya. Dan ini adalah ide yang sangat bagus menurut saya. Ide yang sangat bagus dan saya tanpa sedikit pun ya karena inilah saya ya. Inilah saya orangnya yang bulat begini nih. Tanpa sedikit pun saya berdiskusi panjang lebar dengan Pak Soleh langsung saya bilang it's good idea. Saya siap, bos. Saya bilang gitu. Dan ini memang sesuai dengan passion saya, orang yang suka tantangan gitu ya. Meskipun ini mungkin juga sedikit banyak Pak Soleh ini ngerjain saya untuk tidak pulang ke rumah gitu ya. Tapi ini adalah ide yang good. Saya tertantang untuk itu. Ya, saya tertantang untuk itu dan ini awalnya dari teman-teman dari MP ini yang menginisiasi. Semoga harapan saya di prodi-prodi yang lain itu sadar gitu ya. Sadar dengan seide dengan panjenengan-panjenengan yang ada di MP ini. Semoga karena ini sangat-sangat akan mendukung ikunya UNESA, ya. Eh hitung-hitungan saya, maaf ini saya tidak terlalu tidak terlalu nggak boleh terlalu ini ya, tetapi saya hitung-hitungan saya meskipun KKN ini orangnya jumlahnya cukup sedikit dari sisi jumlah, insya Allah nanti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Hitung-hitungan saya dari sekitar 700 mahasiswa, kita akan bisa menghasilkan sekitar 250 SPK itu luar biasa kontribusinya. Itu bisa menjadi lonjakan yang apa ya, mencolot gitu ya. Mencolot itu ya, nanti mencolot. Ya, jadi itu mencolot untuk meloncat maksudnya. Pak Ainur gak ngerti ini. Meloncat, Pak Ainur gak ngerti bahasa Jawa mencolot gitu. Ya, jumping ini nanti buk gitu ya. Untuk terkait dengan bidang 4 ya. Ini nanti menyatunya itu nanti akan di bidang 4 yang terkait dengan kerjasama. Oke, Pak Ainur, mohon izin kalau boleh saya share screen Pak Ainur. Monggo Pak. Monggo, monggo, Boleh Pak. ya? Oke. Oke. Yang terkait dengan apa yang teman-teman sekalian inginkan atau di prodi dicita-citakan, ini prodi ini kebetulan prodi yang luar biasa mendapat hibah ya ini. Hibahnya namanya apa Oke, Pak Ainur? Hibah. kita MBKM. Oke, jos, mantap. Wis, langsung kita dukung. Ya, yang pertama yang terkait dengan SPK atau PKS terserah mau menyebutkannya di mana saya tadi juga agak bingung SPK atau PKS ini ya, terserah. Eh, yang pertama bahwa data potensi SPK yang bisa diungkap dari divisi KKN ya, divisi KKN. SPK ini akan muncul ya, insya Allah akan muncul sebetulnya kan apa elaborasi atau pengejawantahan dari MOU ya. Nah, eh, MOU insya Allah sudah kalau dengan Tahura insya Allah dengan Surabaya juga sudah nggak masalah. Jadi KKN kali ini untuk yang reguler ada 2 tempat Bapak Ibu sekalian. Tolong ini menjadi perhatian. Maaf ini tidak tertulis di sini. Saya tadi juga nggak menyiapkan materi secara khusus. Em, ada di 2 tempat fokusnya yang KKN reguler yaitu di Tahura R Surya Dinas Kehutanan Jawa Timur dan eh, posko mahasiswa itu saya pusatkan di Kecamatan Pacet yaitu di Desa Penyangga R Surya, Tahura R Surya. Tahura itu mungkin bukan tahu
Tahu Walik bukan? Tahura itu Taman Hutan Raya, ya. Jadi Dinas Kehutanan, ya. Eh, ada beberapa posko, ada tujuh desa yang menjadi desa penyangga yang ada di sana, ya. Mulai dari Cembor, Celaket, Padusan, Pacet, terus Sajen, terus kemudian Kemiri dan Wiyu. Ini kalau yang di Tahura. Kalau yang di Surabaya itu ada di 29 kecamatan. Kita bekerja sama dengan Dinas DP5A Kota Surabaya. Itu ada di 19 kecamatan, ada di 69 kelurahan. Ya, yang di Surabaya mungkin kemarin Pak Jeki sempat mengisi di agenda ini, mungkin sudah disampaikan. Jadi ada di 68 kelurahan di Kota Surabaya, ya, dengan bergabung dengan salah satunya yaitu terkait dengan apa itu namanya, KPKAS, Kampung Pendidikan Kampungnya Arek Surabaya, ya. Jadi itu adalah program yang dirintis oleh wali kota dan kita akan bergabung di sana dalam rangka KKN dan itu ada sebanyak 71 mahasiswa kita yang bergabung di Surabaya. Kalau yang di KKN reguler ada sebanyak 154 yang di Kabupaten Mojokerto. Ini dari data, ya. Terus kemudian eh, belum lagi yang MSIB ada 11, belum lagi yang lain, ya. Dan mungkin juga bisa dengan KM. Potensi data potensi SPK yang bisa dilakukan, Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti dikondisikan, yaitu dengan lembaga pendidikan. Saya sudah melakukan survei ke sana dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sana. Karena kenapa? Mahasiswa ini stay di sekitaran desa penyangga, yaitu di sekitaran 7 desa tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, ada desa penyangga di sana. Silakan nanti apa diupayakan semaksimal mungkin kalau ada mahasiswanya yang ada di sana. Terus kemudian yang kedua bisa dengan UPT Tahura Surya. Ya, UPT Tahura Surya ini adalah sebuah UPT yang mengelola terkait dengan program kelestarian alam. Kita tahu Air Surya ini mewadahi ada 9 resort, ya. Pak Nurkolis kok wapal bener ya, 9 resort berarti kelayapan ini alas-alas ini berarti San, ya. Ya, saya cukup hafal karena ada 9 resort yang ada di Air Surya ini, salah satunya adalah Cangar, Trawas, terus kemudian ada di Pacet, terus kemudian ada Wonosalam, Singosari, terus kemudian ada di Pujon, di Kediri Kabupaten, ya. Ini adalah bagian-bagian dari resortnya Tahura Surya yang terkait dengan sumber daya alam yang ada di sana, ya. Berikutnya adalah dengan kelompok tani hutan yang ada di sana. Ada banyak sekali kelompok tani hutan, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan punya ide ingin berkaitan dengan ini, silahkan melakukan SPK dengan kelompok tani hutan. Saya tidak hafal betul nama-namanya. Di sekitaran desa penyangga itu hampir semuanya punya kelompok tani hutan. Terus kemudian LSM lingkungan. Ya, LSM ada banyak sekali. LSM peduli api, terus LSM bambu. Alah, macam-macam lah ya di sana. Terus kemudian ada ya bisa dengan desa, RT, RW, ya, atau dengan mitra-mitra Tahura yang ada di sana. Ya, ada banyak sekali mitra Tahura yang ada di ini yang reguler dulu ya, saya jelaskan. Yang ada di sana itu adalah yang memanfaatkan sumber daya alam yang terkait dengan air, BUMDes, dan macam-macam lah. Yang mengelola air ya, spam ya. Terus kemudian ada yang mengelola kok spam, ya air PDAM maaf. PDAM dan macam-macam di sana ada apa kerajinan macam-macam lah di sana.
dan juga ada perusahaan-perusahaan Mohon maaf, Bapak Nurholis, ini suaranya masih belum terdengar, Bapak. ini. Ya, halo Bapak Ibu, bisa terdengar? Sudah, Bapak. Masuk Pak Nur, nggih. Masuk Pak Nur. Ini enggak terdengar sejak tadi apa baru saja, Mbak? Baru saja Pak Nur, baru saja. Oh, baru saja ya. Saya terlempar barusan keluar tadi, barusan. Oke. Barusan keluar, mungkin jaringan WiFi saya putus. Tadi yang saya menjelaskan terkait dengan maaf, data potensi SPK tadi bisa diterima ya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Oke, Pak. Ya, Nggih, ya. Bapak. Ini Sampun. ya, slide saya yang data potensi SPK ini bisa diterima Bapak Ibu? Nggih, sampun Bisa Pak Nur. dilihat? Oke. Ya. Mohon maaf saya habis terlempar dari bumi tidak diterima oleh mendung. Saya masuk lagi ya. Oke. Nggih, Nah, nggih. ini Monggo. data. Nah, ini internet saya yang unstable ini. Ya, masih gangguan masihan. Oke, data mahasiswa potensi SPK itu kalau dari divisi saya, divisi KKN maksudnya, yang pertama adalah data KKN T reguler yang ini yang sekarang lagi terjun ke masyarakat ke lapangan. Terus kemudian yang kedua itu data dari program KM. Ini saya yakin di tempat Bapak Ibu banyak ini yang KM ini, ya. Ini regulasinya ikut ke apa namanya? Kemendikbud ya. Eh Ya, oke, ikut sana ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah program MSIB. Ya, KM ikut LPDP ya, maaf, ikut LPDP. Dan yang ketiga adalah MSIB. Ini regulasinya ada di divisi. Halo. Suaranya hilang lagi. Bapak Ibu, saya masuk lagi ya. Halo? Nggih, sudah terdengar Pak Nur. Terlempar lagi. Ini sinyal saya agak jelek. Terlempar lagi barusan. Nggih, Nah, nggih, nggih. ini tema-tema SPK yang mungkin nanti bisa dicermati. Ini bukan satu-satu atau bukan yang ini saja ya. Silakan nanti dikembangkan dengan pola-pola yang lain, dengan tema-tema yang lain. Yang pertama adalah tema pendidikan yang bisa di SPK-kan misalkan dengan lembaga-lembaga pendidikan,
di sekolah-sekolah tempat adik-adik mahasiswa yang bertugas baik di KM maupun di KKN reguler. Ya. Yang kedua, tema kelestarian ekosistem. Ini kalau misalkan terkait dengan tadi Dinas Kehutanan dengan Tahura Surya mungkin punya ide-ide yang terkait dengan itu. Ada beberapa UPT apa itu? Ya, UPT Tahura Surya itu mewadahi beberapa unit ya, mewadahi beberapa unit. Nanti bisa informasinya bisa saya detailkan. Kalau nggak salah ada 4 unit. Ada tema bagian yang eh, apa itu namanya? Bagian pariwisata, ada bagian macam-macam di sana itu. Terus kemudian yang ketiga adalah tema kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitaran desa penyangga. Itu kalau yang terkait dengan Tahura. Kalau di Surabaya terkait dengan kampung pendidikan kampungnya Arek Surabaya, bisa saja sana. Yang di Surabaya juga bisa ya, ini dengan pendidikan. Monggo nanti dicari mahasiswanya yang di Surabaya. Terus kemudian tema berikutnya adalah pengabdian masyarakat. Ini baru saja saya dicat oleh Kapus PKM. Ternyata PKM tertarik untuk ngikut mendampingi saya. PKM juga akan menjalin kerjasama dengan Tahura, dengan SPK, dengan Tahura, karena ada beberapa bapak dosen yang melakukan PKM di sana. Bisa penelitian ya, penelitian di sekitaran sana. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa olahraga. Nah, ini terkait dengan kemarin yang eh, terkait dengan olahraga alam ya. Bisa dengan outbound, bisa dengan sport tourism yang lain. Kalau misalkan ada yang memiliki ide-ide, ada beberapa lembaga pengembangan ini wisata alam yang terkait dengan olahraga ini. Ya, ada pendakian gunung, itu ada lembaganya di sana. Silakan nanti bisa kerjasama dengan kami. Terus kemudian ada pariwisata. Ya, pariwisata juga karena memang itu bagian Tahura Surya itu juga bagian dari pariwisata. Demikian juga yang di Surabaya, olahraga juga bisa dengan kampung olahraga. Misalkan begitu, kampung Surabaya ya. Nah, ini adalah tema-tema yang bisa dikembangkan di ini. Terus berikutnya adalah ini dengan agenda KKN tematik MDKM. Mohon maaf, ikan di agenda ini agak tentatif ya, seringkali berubah-ubah. Mohon maaf saya agak kesulitan ketika menjadwal schedule, itu seringkali saya menyesuaikan dengan dinamika yang ada di luar-luar sana. Namun demikian, saya memang mengagendakan secara khusus bahwa ini nanti ada momen tertentu bahwa mahasiswa-mahasiswa KKN yang akan melakukan SPK atau prodi-prodi yang akan melakukan SPK ini saya agendakan pada sekitaran minggu kedua bulan Oktober sebetulnya. Tapi mohon maaf ini bisa sedikit bergeser nggak apa-apa ya. Sekali lagi bahwa agak dinamika di lapangan itu tidak seindah di textbook thinking gitu ya. Seringkali saya harus meng-create, menyesuaikan dengan agenda-agenda yang di luar. Ya, jadi itu. Jadi minggu kedua bulan Oktober kalau bisa yang KKN reguler terutama itu sudah melakukan SPK. Dan ini bersamaan dengan Monef. Nah, inilah yang saya maksud eh, yang terkait dengan Monef pimpinan ini. Mungkin ada yang mewakili dari masing-masing prodi. Kita coba lakukan itu. Ya, ini adalah agenda KKN yang akan kita ikuti. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali kita akan banyak diskusi. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau mau ada diskusi, Baik, saya kembalikan ke Pak Ainur. baik, terima kasih Pak Nurholis atas paparannya ya. Jadi banyak program-program KKN dari di KKN ya. SPK kerjasama yang bisa dilakukan oleh jurusan. Baik, untuk
Bu Sally mungkin, atau mungkin sebelum ke Bu Sally ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari Bapak Ibu. Tidak ada. Kalau tidak ada langsung ke Bu Sally untuk kita diskusi tentang POB dan SPK-nya. Monggo Bu Sally. Oke, baik. Terima kasih Pak Mohon maaf Pak Ainur, Bu Sally, mohon maaf sedikit yang ingin saya sampaikan karena mohon maaf ini saya tidak bisa mendampingi Pak Sunu, mohon maaf saya tidak Bu Erni, saya tidak bisa mendampingi sampai penuh ya Pak Sunu, mohon maaf saya harus ke Mojokerto. Nggih, Pak Nur, mboten napa-napa. Begini Pak Sunu, untuk template-nya SPK saya yakin Pak Sunu sudah atau mungkin teman-teman di MP sudah memiliki template secara khusus. Monggo di-create dan tapi ini saran saya dikoordinasikan dengan bidang 4 ya di bagian kerjasama dengan Bu siapa namanya itu ya mohon dikoordinasikan ininya apa namanya draftnya ya di mana posisinya logonya terus kemudian redaksionalnya silakan nanti di draft dulu aja nanti silakan di ini yang terkait dengan data potensi-potensi nanti bisa kerjasama dengan saya gitu Pak Sunung ya. Nggih, Pak Nur, matur nuwun. Nanti kita sekali lagi saya butuh juga nanti mendata siapa yang akan bekerja sama dan itu kita coba agendakan secara rapi gitu Pak supaya bisa di monef oleh pimpinan. Gitu ya Pak Sunu ya. Nggih, siap. Dan ini boleh nggak kalau saya meninggalkan forum ini Pak? Boleh, monggo. Ngapunten ya. Mohon maaf Nggih. saya sudah ditunggu di kabupaten di Pemkab Mojokerto ngapunten. Nggih. Ya, dari saya kurang lebih mohon Matur maaf. Selamat berworkshop dan semoga ini harapan saya mendapatkan hasil yang maksimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Nurkolis, nggih di sela-sela kesibukan jenengan yang sangat luar biasa. Nggih. Sun. Diskusi sendiri aja, Pak. Ya, nanti kita workshopkan di jurusan aja. Ini silahkan bisa ditutup siapa Mbak Puji. Mbak Puji. Oke, Bapak. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Nurholis atas arahannya yang luar biasa kepada Bapak Ibu asistensi mengajar manajemen pendidikan. Semoga menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, kita memasuki sesi dokumentasi kegiatan. Dimohon Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom dan untuk yang bertugas melakukan sesi dokumentasi, kami persilahkan. Oke, silahkan dinyalakan. Satu, dua, tiga. Oke, Mbak. Makasih sudah. Baik, terima kasih, Mbak Puji. Bapak. Oke, berarti ini langsung ditutup saja, Bu? Ya. Iya, monggo langsung ditutup. Baik. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan dari saya yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih ya. Makasih ya Mbak Seli ya. Gus, makasih Gus. Mbak Puji. Maksimal. Ya, gak apa-apa. Oke. Yuk. Matur nuwun ya. Saya izin live ya. Ya. Monggo Bapak.